Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggara Kurnia Ramdana dengan NIM C2401241055. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang reproduksi, khususnya untuk reproduksi ikan dan praktikum yang sudah dilakukan di hari ini. Oke, pertama-tama dari yang praktikum. Dari praktikum yang didapatkan adalah meneliti atau menganalisis atau melihat dan menghitung diameter pada telur ikan dan menghitung dan mengukur diameter telur sebanyak 75 butir telur. Dari 75 butir telur itu dibagi menjadi 3, yaitu ada 3 bagian atau 3 potongan dari telur atau gonat ikan. Yang pertama ada anterior, yang kedua ada middle atau mid atau tengah, yang ketiga ada posterior. Dari 3 bagian itu telur diurai atau diuraikan supaya kita bisa menghitung 75 butir telur ikan. Oke, selanjutnya adalah dari pemaparan materi. Dari pemaparan materi, reproduksi itu adalah salah satu paling penting dalam siklus hidup ikan, karena tiap spesies bahkan semua ikan membutuhkan reproduksi untuk menurunkan keturunannya dan untuk bertahan hidup, karena proses ini juga berlangsung untuk populasi dan keberlanjutan stok ikan di perairan tertentu. Dari yang tadi dibicarakan, reproduksi ikan itu ada tingkat kematangan gonad atau TKG, yang kedua indeks kematangan gonad atau IKG, yang ketiga itu rasio kelamin atau sex ratio, yang keempat ada fekunditas, dan kelima itu diameter telur. Dari kelima itu yang saya sebut itu sangat penting untuk memahami reproduksi ikan, dikarenakan tanpa 5 itu disebut, kita tidak tahu cara mengetahui lebih dalam tentang reproduksi pada ikan. Oke, yang pertama dari isi dan metode. Metode yang dipakai itu untuk menganalisis dan melihat dan menghitung telur atau diameter telur itu ada 2. Yang pertama ada morfologis dan histologis. Kalau yang morfologis itu cara melihatnya itu visual, dari kayak ukuran dan bentuk pada telur ikan atau gonat ikan. Kalau metode morfologis itu lebih cepat, tapi lebih gampang atau lebih mudah, dan lebih sering dipakai pada ikan yang gonatnya itu besar, bukan kecil. Morfologis ini ada kekurangannya. Jadi kalau kita neliti itu rendah, jadi cuma berdasarkan subjek aja atau subjektif. Yang kedua itu ada metode histologis. Kalau histologis itu tuh mengamatkan atau melihat secara struktur sel gonad dengan mikroskop. Metode ini tuh lebih akurat daripada morfologis. Kenapa? Karena waktu yang diperlukan itu lebih lama, serta pembuatan preparat histologisnya itu lebih matang. Jadi dari 2 metode itu kita bisa simpulkan kalau TKG itu memerlukan 2 metode supaya kita mendapatkan hasil yang lebih akurat dan lebih banyak. Oke, kalau dari TKG itu tersendiri itu adalah tingkat kematangan gonad yang dianalisis sebelum atau sesudah ikan melakukan pemijahan. Dan yang kedua ada indeks kematangan gonad, dan yang ketiga itu ada rasio kelamin atau sex ratio. Kalau rasio kelamin itu tuh biasanya dari proporsi jantan dan betina di suatu populasi ikan. Data ini tuh penting sekali karena buat dinamika populasi ikan. Karena kalau ketidakseimbangan pada rasio kelamin atau seks rasio itu mempengaruhi keberhasilan reproduksi pada ikan. Yang terakhir adalah fekunditas dan diameter telur. Kalau fekunditas
itu bisa diartiin jumlah telur matang yang dikeluarkan saat ikan memijah. Dan itu ada beberapa jenis fekunditas, yaitu ada 3. Yang pertama ada mutlak, kedua nisbi, yang ketiga total. Kalau fekunditas itu dipengaruhi oleh ukuran atau berat dan berat ovarium sama kondisi fisiologis pada ikan. Dan untuk prosedur di praktikum itu ada 3 metode yang dipakai. Pertama ada gravimetri, kedua volumetri, dan ketiga gabungan. Kalau gabungan itu perpaduan 2 metode yang tadi saya sebut, yaitu gabungan antara gravimetri dan volumetri. Sedangkan kalau gravimetri itu untuk menghitung jumlah telur dengan sampel yang didasarkan oleh beratnya atau bobotnya. Kalau yang volumetri itu menghitung jumlah telur itu berdasarkan volume sampel dari ovarium. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.